Kendro sama Kak Vio, update dong sedikit tentang kehamilannya yang sudah Kehamilannya memasuki berapa bulan? Alhamdulillah sekarang aku hamil udah masuk 6 bulan. Bulan depan udah mau masuk 7 bulan. Tadi sih sehat semuanya, lancar semuanya. Gimana nih kehamilan ini seperti apa gitu? Mengalaminya ada ngidam apa, prosesnya seperti apa? Ngidam sih, cuman awal-awal trimester pertama tuh yang mual, tapi pas kesini udah enggak sih. Ngidamnya aneh-aneh, kadang mintanya lontong oncom, mintanya kurma, terus Minta keluar tiba-tiba negeri. minta keluar negeri, minta pengen somai, gitu-gitu. Tapi Kak Andrew tipe yang suami siaga, kalau ngidam langsung diturutin gitu. Meragukan aku sih. Jadi alhamdulillah apa-apa kayak dilayanin, kayak mau apa ditanya, mau minum apa, mau jus apa, terus kayak obat semua disediain sama dia. Kayak aku kan nggak boleh naik turun tangga, terus dia ngambilin prepare semua naik turun tangga buat aku gitu. Jadi kayak beda aja sih dari hamil yang anak pertama sebelumnya gitu sama suami yang pertama. Ngidam yang paling ini apa sih Kak? Ngidam yang paling Paling susah, challenging paling gampang. buat Kak Andrew ini. Enggak sih, cuma itu doang ya, makan makanan puasa doang, soalnya kan hamilnya pas puasa. Hamilnya pas puasa, jadi pas sudah selesai puasa tuh masih pengen kurma dong, pengen lontong oncom dong, gitu-gitu. Jadi lumayan agak susah nyarinya, tapi diusahain lah biar sudah. Yang keluar negeri maunya kemana emang? Ngidam keluar Ke negeri Eropa, tapi kan nggak bisa. Sampai tiket ke Bangkok sama kemana ya kemarin ke cancel ya? Tiket Ke Bangkok cancel. Australia cancel akhirnya, karena kan aku mual-mual kan pertama kan, jadi udahlah nanti aja gitu. Akhirnya perginya yang deket-deket aja. Jenis kelamin apa sih Mbak? Perempuan. Kelaminnya perempuan, alhamdulillah. Udah mulai dipersiapin nggak Mbak? Buat dapat barang-barang. Persiapan karena ini udah pengalaman punya anak sebelumnya, jadinya kayak kita yang Lebih untuk yang ini santai. lebih santai, kayak olahraga aja. Untungnya kita ketemu dokter yang memang Apa-apa tuh boleh. apa-apa boleh gitu. Nge-gym boleh, padel boleh, semua boleh. Jadi aku Lebih aktif jadinya ya. lebih, hamil sambil masih olahraga gitu. Jadi lebih santai sih untungnya. Kak Andrew bakal dapat anak perempuan lagi gimana nih Kak? Nggak boleh bandel lagi dia, berarti kalau punya perempuan lagi. Alhamdulillah, apapun gendernya tetap Yang penting disyukurin, sehat. yang penting sehat anaknya. Lebih praktek gimana sih Kendro punya anak laki-laki sama perempuan? Kalau anak laki-laki mungkin lebih santai ya, lebih bisa marah kita ke anak kita, lebih bisa ngedisiplinin, terus kita juga ngajak mainnya juga bisa lebih aktif, lebih seru, main lempar-lemparan lah, atau main bola, main apa segala macem gitu. Sementara kalau anak perempuan tuh kayak lebih lembut, kayak mau apa ya udah ya dikasih gitu, beli sepatu juga nggak cukup satu, kan harus beda-beda warna semua, beli bandok lah, beli pita lah, beli apa gitu. Jadi tapi yang lebih disiplinnya Vio gitu. Kalau misalnya gua mungkin lebih kayak udah ya ada aja buat mereka. Tapi mungkin ada gambaran jadi kayak nanti punya saingan, punya anak perempuan di luar Kak Andrew gimana? Saingannya pasti, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kayak malah justru kayak lebih seneng kayak dijagain sama papanya, lebih dicemburuin sama anak perempuan. Jadi nggak apa-apa sih, kayak emang aku tuh lebih suka anak perempuan dibanding anak laki-laki. Tapi kalau misalnya emang Allah ngasih mau perempuan mau laki, udah aku mah terima aja gitu. Ada perbedaan nggak sih? Nama juga nggak sih Kak? Nama udah ada. Kita sempet bingung juga, tadinya kita udah mempersiapkan nama laki-laki kan. Udah nama cowoknya ini keren nih gini. Terus pas kita tahu gender, anaknya perempuan ada gitu, terus ganti nama nih gitu. Soalnya ngidamnya tuh ngidam anak-anak laki. Jadi kayak mau makan daging, terus ya pokoknya cowok nggak tahu pas di USG 4-5 bulan ternyata anak perempuan gitu. Naik berapa kilo Kak? Naik berapa kilo? Baby. Aku nggak terlalu naik sih, karena aku di bawah olahraga nge-gym sama padel kan, jadi nggak terlalu. Sekarang baru naik 7-8 kilo aja. Karena aku jaga makan, jaga gula, jaga nasi gitu. Kenapa Kak kayak gitu Kak? Nggak apa-apa, emang basicnya pengen, kalau kata dokter tuh kayak di mana kan orang hamil makan banyak biar dedenya sehat, ternyata tuh salah. Jadi tuh kita lebih banyak protein tapi ngindarin nasi sama yang gula. Yang penting tuh kayak adiknya sehat, tapi jangan ibu hamilnya nggak boleh terlalu gemuk gitu. Ada perbedaan hamil yang sebelumnya sama yang ini nggak sih? Apa Kak? berat badannya? Iya sih, agak beda sedikit tapi nggak terlalu jauh. Dari kehamilannya sendiri ada perbedaan nggak Kak? Enggak sih, nggak terlalu beda. Cuman kayak itu yang benar tadi Andrew bilang, anak pertama sama anak kedua, kalau anak kedua lebih santai mungkin. Kalau anak satu Pertama apa-apa lebih dijaga. takut, apa-apa dijaga gitu. Keluar rumah aja nggak mau. Pakai kosmetik apa aja perawatan takut. Kalau sekarang lebih santai. Kak Andrew ini Lagi kan hamil bisa dibilang tapi masih tetap padel, ada rasa kekhawatiran atau seperti apa? Enggak sih. Dia Kemarin tahu juga masih padel sih, kemarin masih main, masih olahraga gitu. Nge-gym juga gue nge-gym bawa. bareng. Kenapa Kak masih
berani kayak gitu untuk kayak gitu? Aku tuh kayak lebih kalau badan tuh kayak buat aku ngerasa ya udah badan investasi aku gitu. Jadi kenapa sih kalau kayak orang hamil aja kayak mesti malas-malasan, kenapa nggak kayak sebelum hamil aja itu tuh ngerawat diri lebih cantik, lebih sehat, olahraga. Jadi aku kayak ya udahlah, orang hamil tuh bukan orang sakit gitu. Dan keluarganya dan dokternya juga kayak bilang kayak orang hamil tuh bukan orang yang sakit. sakit Jadi gitu. mau Nggak perlu ngapain aja tidur-tiduran, boleh. jadi mau ngapain aja silahkan gitu, mau olahraga boleh, mau mau jalan-jalan boleh, Model gitu. boleh. Justru malah dinikmatin aja sama seperti kayak nggak hamil aja. Jadi akhirnya kita juga kayak oh ya udah oke dok, oke boleh, ya udah deh kita jalan-jalan, ya udah deh kita olahraga gitu. Tapi kan sempet ada larangan ya, maksudnya was-was takut gitu pertama kali. Pertama kali ya pasti ada takut-takutnya gitu, maksudnya jangan terlalu sering naik turun tangga. Naik turun tangga sih dia lebih khawatirnya, karena kan rumah tingkat jadi yang turun naik tangga selalu Andrew gitu. Kalau olahraga enggak. Kayak sempet ditanya aja kayak badannya gimana, enakan apa enggak. Kalau misalnya hari ini lagi nggak enakan ya udah kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain ya, kita di rumah aja. Kalau misalnya aku lagi enakan nih, lagi pengen jalan-jalan, udah pergi jalan-jalan gitu. Kayak terserah ke dia sih. Kakaknya sendiri gimana mbak? Kenapa? Kakaknya sendiri, anak yang pertama lebih protek juga sih nanti. Apa? Kakaknya lebih protek ya? Menyambut adik. Kakaknya gimana lebih proteknya ke Anak pertama. Oh iya. Menyambut Oh paling dia adik. kayak cuma ngomong, nih kalau misalnya lagi punya adik lagi disayang nggak ya gitu-gitu sih. Lebih takut kayak namanya Takut udah ya nggak disayang. takut nggak disayang gitu-gitu doang. Tapi lebih sayang dia. Lebih apa perhatian gitu. Berarti bisa dibilang ada cemburu-cemburu kecil ya kayak. Lucu banget sih, udah bisa cemburu kayak gitu sih. Tapi senang gak sih maksudnya dengan punya aktivitas dan punya usaha baru kayak gini, lebih mungkin semangat buat kerjaan? Alhamdulillah punya Kak. rezeki. Iya alhamdulillah sih punya rezeki, mungkin rezeki anak juga kali ya. Jadi pas hamil terus mau usaha juga alhamdulillah udah jadi. Terus kayak namanya kerjaan Andrew kan kayak aku kan kayak masih belum pasti freelance atau ada kadang nggak. Jadi ya udah kalau kita ada uang buat usaha kenapa kita nggak usaha bareng-bareng gitu. Ini salah satu mungkin kayak dulu menepis omongan orang netizen, nggak punya pekerjaan apa segala macam, akhirnya dibuktikan dengan lo punya usaha besar kayak gini. Betul itu kayaknya bukan salah satu alasan sih, karena emang gue ngerasa juga kayak umur gue udah gak muda lagi ya kan, masih ya 18 tahun lah. Jadi kayak oke, mungkin udah saatnya gue untuk move on dari dunia pertelevisian apa segala macam gitu. Dan akhirnya kabarin sama teman-teman, kita banyak brainstorming, banyak ide apa segala macam, akhirnya yaudah kita buka usaha bareng yuk gitu. Terus juga istri juga support juga, akhirnya yaudah yuk. Apalagi aku suka olahraga berdua, jadi ya udah buka model gitu. Kak bikin usaha kan keputusan besar yang juga menantang juga ya Kak. Sempat ada khawatir nggak profit lah atau apa? Pasti kalau itu yang namanya bisnis kan pasti gambling ya, apakah itu tidak profit atau enggak. Tapi banyak teman-teman juga yang Andrew ajak itu yang memang udah sering di dunia bisnis gitu, dan mereka kayak meyakinkan gitu kayak oh ya udah aman kok, dibilang kayak gitu, yang namanya bisnis pasti seperti itu gitu. Seenggaknya kita bisa break even gitu dari apa uang yang kita keluarin, kita bisa mendapatkan itu dalam jangka waktu berapa tahun semacam kayak gitu. Jadi udah bisa seperti itu aja udah alhamdulillah gitu. Yang berkelanjutan ke depannya nanti gimana. Dan hari ini juga mengajak teman-teman selebritis banyak ya Kak ya? Bener, untungnya teman-teman selebriti 50 sampai 100 orang yang datang. betul, kayak mereka suami istri, Andrew ajak apa segala macam, yang rumahnya dekat, rumahnya jauh, Andrew kabarin dan mereka semua ngedukung, mereka semua support dan mereka semua datang. Jadi kayak suatu kehormatan banget mereka bisa datang terus hadir di acara ini. Ini support kalian berdua nggak sih, support sistem kalian juga bikin usaha bareng kayak gini adalah sesuatu yang masukan besar juga buat kalian. Kayaknya satu hal yang bisa menjaga rumah tangga juga gitu loh, kalau misalnya usaha bareng apa segala macam gitu kali ya. Karena kalau misalnya kerja kan pasti kayak ada netting karena ada ininya gimana nih, namanya kan